perkembangannya sehat. Tadi dia juga makan, kita briefing untuk besok sidang. Ya pokoknya sehat. Masih ada kawannya juga di dalam. Baik, pertama yang ingin kita sampaikan bahwa kehadiran kita di sini karena mengetahui besok sidang perdananya Chris Hatta selaku terdakwa dalam perkara ini. Yang kedua, dia keadaan sehat dan siap untuk hadir pada persidangan besok. Yang ketiga adalah perkara ini kami tim kuasa hukum dan keluarga berkesimpulan bahwa Chris adalah sebenarnya korban, di mana dia membela seorang perempuan yang telah disakiti, telah diganggu pada malam kejadian peristiwa itu, sehingga dia akhirnya harus dibawa ke meja hijau. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah terkait dengan pokok perkaranya, di mana jelas-jelas dan nyata kawan-kawan media juga memahami, mengetahui dan mendengar serta melihat secara langsung adanya kesepakatan perdamaian antara Chris dengan pihak pelapor, dalam hal ini Anthony tentunya. Tentu dalam hukum seharusnya ketika para pihak sudah berdamai, menurut undang-undang atau KUHP, kekuatannya sama seperti undang-undang. Artinya kedua belah pihak harusnya tunduk atas kesepakatan perdamaian itu. Keempat, karena polisi menganggap ini harus dilanjutkan ke dalam proses, maka kami menilai inilah yang dikatakan oleh semua praktisi hukum bahwa pengadilan sebenarnya sudah overload, sudah berlebihan kapasitas. Seharusnya perkara seperti ini yang sudah jelas-jelas dan nyata-nyata berdamai, jelas-jelas sudah pelapor atau orang yang merasa korban sudah menganggap dirinya tidak korban lagi dengan menandatangani perjanjian. Dua, dengan menerima sejumlah uang untuk sebagai bentuk perdamaian. Sehingga wajar seharusnya dari awal perkara ini tidak sampai ke sini. Chris tidak harus sampai di sini. Mamanya memang meminjam kanan kiri. Nah, kita mamanya meminjam. Memang meminjam ya, jujur. Meminjam sama teman-teman Chris kan. Ini saya perjelas ya. Ini akte perdamaiannya ya. Ini asli. Jadi perdamaian itu ditandatangani oleh saya selaku kuasa hukum dari Chris Hatta yang di belakang ini. Ini bisa dilihat ya. Ya, ini saya yang tanda tangan ya. Ini yang saya tanda tangan ini. Ini asli perdamaian yang telah kami buat waktu itu. Lalu di sini Anthony Vilenar ya. Jadi dasar perdamaian tadi seperti yang dikatakan oleh Kasat tadi, harusnya perkara ini dihentikan. Ya, tapi oleh karena kami tidak paham cara berpikir Resmo Polda Metro Jaya sehingga kasus ini terus bergulir sampai hari ini ya. Jadi ini selain daripada itu juga kami telah memberikan kompensasi ya. Itu sebesar 150 juta. Jadi kita anggap perkara ini clear dan harusnya perkara ini segera dihentikan di tingkat penyidikan harusnya ya. Tapi nyatanya perkara ini sampai juga masuk pengadilan. Itu kira-kira. Dari mamanya itu kecewa benar. Kecewanya banget. Perdamaian dengan bergaya di Hotel Borobudur, tapi anaknya diperpanjang. Perdamaian tanggal 8 diperpanjang tanggal 9. Coba media bisa lihatlah sendiri gitu. Jadi kadang jadi mamanya tuh kecewa iya, bingung iya, udah jadi satu gitu. Karena gini, kadang Chris bukan menyalahkan mamanya ya. Paling deh gini aja. Namanya kita perdamaian, uang juga sudah menyeberang tapi dia tidak keluar. Paling dia curhatnya sama mamanya gini, mama, kemerdekaan saja masih di dalam, kenapa mama semuanya ke seberang? Ya udahlah, mamanya itu sebenarnya bingung dan nggak bisa apa-apa ya, karena kan kita semuanya ada lawyer juga, pihak pelapor ada, pihak kita ada, jadi ya kan yang menentukan kan pihak semuanya ya. Itu aja sih, enggak sampai detik ini. Coba jalur hukum sendiri. Oh tentu. Kami akan melakukan upaya hukum. Seperti tadi saya katakan tadi bahwa besok itu sidang perdana itu kami akan mengajukan eksepsi ya. Eksepsi soal pengenaan pasal tadi. Kami anggap bukan pasal 351 KUH pidana tapi pasal 352 KUH pidana. Itu kira-kira. Jadi kita luruskan dulu bahwa proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah berakhir ketika sudah di Kejaksaan P21. Namun
fakta peristiwa hukum ini akan kita bawa nanti ke persidangan untuk menjawab yang kata rekan-rekan wartawan tadi. Kok ini kan delik umum, kenapa mesti dipersoalkan? Nanti di pengadilan lah tempat kami mempersoalkannya. Sidang besok lancar. Ya pokoknya kita jadi mengulang kembali lah kemarin kayak di Bekasi ya. Paling besok aku mesti panas-panasan lagi mah di bis. Memori aku di Bekasi terulang kembali. Ya udah jalanin. Semua lapang dada ya Kris. Iya mah, udah itu aja. Tapi jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.